kasih ya, untuk Loren Sambina yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Ya, Bapak ingin bertanya yang tidak hadir hari ini ada? Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, puji Tuhan ya. Jadi hadir semua. Jadi hari ini nanti kita ingat sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ya. Sebelum kita lanjutkan ya, Bapak silakan untuk anak-anak yang membaca ya bacaan atau buku yang telah Bapak bagikan tadi ya. Kurang lebih Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Mulai dari sekarang ya, silakan anak-anak membaca ya. Ya, sudah selesai, sudah 5 menit ya. Jadi untuk bacaannya boleh dihentikan ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita biar lebih semangat, silakan anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyi satu buah lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Ya. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serentak. Rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya baik, silakan duduk kembali ya. Sudah segar ya anak-anak? Ya, jadi kita sebagai anak-anak harus memiliki semangat dalam belajar. Oke. Ya, Bapak ingin bertanya dulu tadi ya. Sebelum anak-anak pergi sekolah tadi mungkin ada kegiatan yang anak lakukan di rumah. Ya, coba sebutkan, mungkin ada. Kegiatan apa saja yang anak lakukan tadi di rumah sebelum pergi ke sekolah ini? Ya, silakan. Oh ya, salah satunya berpamitan. Yang lain? Ya, silakan. Oh iya ya, bagus ya. Oke. Nah itu salah satu yang kita lakukan ketika kita ingin pergi ke sekolah. Ya, itu memang jadi anak yang taat dan patuh kepada orang tua. Pada pertemuan yang sebelumnya kita pernah belajar ya tentang apa anak-anak, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silakan. Ya, tentang satuan panjang. Apa lagi yang kedua? Tentang bilangan kuadrat. Ya, jadi ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang sebelum kita memulai lebih jauh lagi, ya Bapak ingin bertanya sekali lagi, ya terkait dengan pembelajaran materi kita hari ini, ya di sekitar anak-anak, ya benda-benda apa saja yang ada kaitannya yang sama seperti kubus dan balok, ya enggak? Benda-benda yang di sekitar lingkungan atau di sekitar anak-anak, ya seperti kubus, ya seperti balok, ya ada? Oh ya, silakan. Oh seperti kotak, ya, oke. Ada yang lain? Kotak susu, oh ya, ada? Ya. Kotak teh, oke, benar ya. Bapak akan menyampaikan tujuan
pembelajaran anak-anak hari ini. Jadi yang pertama, ya, tujuan pelajaran kita melalui video, nanti ada video ya, melalui video pembelajaran nanti anak-anak bisa menentukan ya volume dari bangun ruang, ya, bangun ruang yaitu kubus dan balok menggunakan kubus satuan. Ya, itu yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu melalui video pembelajaran, nanti ada video ya. Anak-anak diharapkan mampu menganalisis dari video itu dan bisa menghitung volume dari bangun ruang, kubus dan balok menggunakan kubus satuan. Yang ketiga tujuannya, jadi anak-anak atau peserta didik bisa menghitung ya, bisa atau mampu menghitung nanti volume balok itu terkait dengan bangun ruang, kubus dan balok menggunakan kubus satuan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan ya volume bangun ruang, kubus dan balok. Ya, itu menggunakan yang namanya kubus satuan, kubus kecil. Ya, kubus kecil itu berbentuk 1 cm kubik biasanya. Bapak ingin memberikan tantangan dulu untuk anak-anak. Jadi ada 30 biji kubus satuan, ya. Jadi pertanyaan Bapak, kira-kira berapa ya kubus yang bisa dibentuk atau balok yang bisa dibentuk, kubus dan balok lah ya. Jadi menggunakan kubus satuan yang ada 30 biji itu tadi. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk berdiskusi. Silakan ya. Sudah anak-anak? Berapa anak-anak yang terbentuk bangunnya? Dan bisa tangan? Berapa yang terbentuk dari 30 itu tadi? Ya, silakan, Edo ya. 1 balok 20 biji. 22 biji. Ya, terus? 1 kubus 8 biji. Oh ya, oke. Terima kasih ya, bagus jawabannya. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang akan anak-anak tonton ya, usahakan anak-anak menonton dan menyimaknya dengan baik, karena sehabis ini nanti ada soal yang akan anak-anak kerjakan ya melalui SKPD yang akan Bapak berikan. Baik, saat ini Bapak akan memutar video pembelajarannya. Volume adalah isi dari bangun ruang. Sebagai contoh adalah kubus. Kita akan mengisi kubus transparan ini dengan kubus satuan. Yuk, mari sama-sama kita menghitung ya. Akan diperoleh volumenya adalah 27 kubus satuan. Satuan apa yang dimaksud? Satuannya bisa senti, desi, dan seterusnya. Tapi yang digunakan di sini adalah satuan senti, yaitu kubus dengan ukuran rusuknya 1 senti. Jadi apabila ada sebuah kubus dengan rusuk 3 cm, maka volumenya adalah 27 cm kubik. Nah, jika kubusnya rusuknya pendek atau panjang rusuknya pendek,
mudah saja menghitung kubus satuannya satu persatu. Bagaimana jika kubus satuannya banyak atau rusuknya panjang? Nah, pastinya ngitungnya sebelum habis kalian sudah pada tertidur dulu ya. Nah, apalagi harus ngitung satu persatu batu bata seperti ini. Waduh, mending enggak deh. Ada cara yang mudah, praktis, dan simpel untuk mengetahui jumlah kubus satuan tanpa harus menghitung satu persatu kubus satuannya, yaitu dengan cara mengalihkan rusuknya. Sebagai contoh, yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, sama dengan kita menghitungnya satu persatu. Jadi, jika kita lihat ada kubus yang rusuknya 3 cm, volumenya langsung bisa kita hitung 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cm kubik, sama dengan kubus satuan tadi. Jadi, jika kita menemukan sebuah bangun yang rusuknya panjang atau kubus satuannya banyak, kita tidak akan bingung, kita cukup menghitung rusuknya, kemudian mengalihkan rusuknya sampai 3 kali. Sebagai contoh, bangun berikut ini 8 kali 8 kali 8, jumlah kubus satuannya adalah 512 atau volumenya 512 kubus satuan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan balok? Sebenarnya sama saja dengan kubus tadi caranya untuk menentukan volume, hanya saja pada balok sebutannya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Mengapa demikian? Karena pada balok setiap rusuknya panjangnya belum tentu sama. Sebagai contoh, apabila ada sebuah balok dengan ukuran 4 kubus satuan panjangnya, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan, kita peroleh volumenya adalah 36 kubus satuan. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana jika kubus transparan ini tidak terisi penuh dengan kubus satuan? Atau berapakah jumlah kubus satuan yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh seperti gambar? Gambar yang dimaksud adalah kubus transparan yang warna rusuknya adalah merah. Nah, yang pertama harus kita hitung adalah volume kubus jika utuh. Jika utuh, rusuknya panjangnya 4, maka volumenya adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Oke, kita simpan volume jika utuh adalah 64 kubus satuan. Kemudian, kita hitung volume kubus yang ada dari lapis yang pertama. Lapis yang pertama, jumlah kubus satuannya adalah 16. Kemudian lapis kedua, jumlah kubus satuannya 15. Kemudian lapis ketiga, jumlah kubus satuannya 8. Kemudian yang terakhir, jumlah kubus satuannya ada 6. Maka kita jumlahkan, ada totalnya 45 kubus satuan. Maka untuk menghitung yang kurang, kita harus mengurangkan volume kubus yang utuh dengan volume kubus yang ada. Akan diperoleh volume kubus yang utuh 64 dikurangi volume kubus yang ada 45, maka hasilnya 19 kubus satuan. Jadi volume kubus yang harus ditambahkan
agar menjadi kubus yang utuh adalah 19 kubus satuan. Benar demikian? Yuk kita hitung. Nah, bagaimana? Mudah kan? Oke ya. Ini adalah video yang sudah nonton ya. Mudah-mudahan ya anak-anak paham ya melalui video yang sudah Bapak putar ya. Sehingga nanti anak-anak dapat mengerjakan soalnya ya dengan baik. Bapak akan membagikan kelompok ya untuk anak-anak. Langsung saja, yang jelas di sini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Salah-salah kan sudah disiapkan semua ya berarti ya. Oke. Jadi sudah di meja anak, jadi itu yang nanti anak-anak gunakan ya alat persatuan itu. Ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu, ingin bertanya dulu terkait dengan ini ya. Jadi alat peraga ini merupakan apa ini tadi namanya? Kubus satuan. Jadi Bapak mau tanya bagaimana cara mencari volume dari bangun ini? Bagaimana cara cari volumenya, isinya, volumenya? Ini kan sudah ada kan simbolnya enggak? Ada yang bisa? Ini kan kubus nih, gimana cara cari volumenya? Tidak ada yang bisa. Bingung, ya. Itu dengan mengalihkan apa? 3 sisinya, kan tadi sudah ada videonya kan? Ya, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Misalnya di sini 1 cm ada sisinya atau rusuknya. Ya berarti 1 kali 1 kali 1 berarti sama dengan 1 cm kubik. Nah, itu. Oke. Baik ya. Sekarang Bapak akan membagikan lembaran kerja untuk anak-anak, kerjakan ya. Ini untuk kelompok kerjasama ya. Kelompok. Ini ada lembaran untuk soal. Dan ini nanti lembaran tentang jawaban ya. Sudah selesai semua ya. Jadi waktunya sudah pas. Jadi Bapak kasih waktu lebih menit ya. Ya boleh dipersiapkan habis ini anak-anak boleh mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil ya.
akan membacakan hasil atau melaporkan hasil dari kelompoknya. Jawaban dari kelompok kami. 1. Nomor 1, 4 kali 4 sama dengan 16 dikali 3. Kemudian 48.000 satuan. B. 4 kali 4 sama 12 dikali 2. Kemudian 32.000 satuan. C. 4 kali 4 sama dengan 16.000 satuan. Yang kedua, 4 kali 4 dikali 8. Kemudian 128 ditambah 4 dikali 4 dikali 8. Kemudian 64 ditambah 4 dikali 4 dikali 8 128. Jadi ilmunya adalah 128 ditambah 6 kali 4 ditambah 128 kemudian 350.000 satuan. D. 9 dikali 4 dikali 2 kemudian 72 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kemudian 60 ditambah 9 dikali 4 dikali 2 kemudian 72. Jadi ilmunya adalah 72 ditambah 60 ditambah 72 kemudian 204. Nomor 3. 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 sama dengan 4 8.000 satuan. Ya, baik. Itu oke, sudah ya. Ya, kita angkat tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya. Ya, mungkin kelompok 1 mau menanggapi dari hasil dari kelompok 2 ada mau ditanggapi? Tidak ada ya. Ya, jadi terima kasih Bapak ucapkan mengajukan jempol ya kepada anak-anak sudah menyampaikan hasil, sudah bekerja sama dengan baik dalam setiap kelompoknya ya. Kita lihat cukup semangat dalam mengerjakan, apalagi ya menggunakan media untuk satuan ini. Ya baik, sekarang ya karena ini sudah selesai, jadi Bapak akan memberikan tugas baru ya. Jadi ada tugas baru karena tugas kelompoknya sudah dikerjakan. Bapak akan memberikan tugas evaluasi mandiri. Jadi ini masing-masing satu-satu kamu mengerjakan ya, soalnya nanti dia berbentuk dengan ganda ya. Jadi beda dengan ini. Jadi kamu tinggal membaca, menjawab tulisan ABCD. Ya, ada 10 nomor. Ya sekarang Bapak akan bagikan ya. Oke, waktunya sudah selesai ya anak-anak ya. Artinya silakan boleh dikumpul ya kerjanya. Sudah selesai ya? Ya, oke. Akan dikumpul. Ya, dikumpul ke depan ini saja ya. Depan ya, masih melewat ya. Jadi untuk itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu cara mencari volume kubus yaitu bagaimana?
dengan cara mengalihkan apa? Sisi-sisinya ya. Gimana kalau balok? Bumi balok. Balok, yaitu dengan mencari atau menghitung panjang sisinya juga, mengalihkan panjang kali lebar kali tingginya. Ya, itulah cara mencari volume dan balok. Itulah isi dalam hari ini. Ya, jadi silakan anak-anak ya merenungkan, ya merenungkan kegiatan hari ini. Ya, caranya istilahnya itu merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, mungkin di mana masih kurang misalnya dalam pembelajaran hari ini, ya silakan anak-anak renungkan, ya pikirkan, ya apa di mana kekurangan saya, ya silakan Anda pikirkan dalam diri masing-masing. Dan mungkin tadi saya menjawab, ya memang di sini juga masih kurang misalnya, tapi itu merupakan perenungan kita masing. Jadi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak terkait dengan materi hari ini, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, ya mungkin masih penasaran atau belum terlalu paham gitu, ya silakan. Yang mau bertanya, ya boleh ya. Tidak kah? Sudah paham ya? Sudah mengerti ya? Oke, sudah mengerti. Ya, terima kasih buat semuanya. Jadi semangat. Jadi pembelajaran yang sudah ada itu janganlah kita lupakan. Ya, kita tetap ingat. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita hari besok ya, pembelajaran kita terkait dengan bagaimana memecahkan masalah sehari-hari terkait dengan kubus dan balok ini. Ya, jadi hari besok. Baik, berarti kita akan akhiri kegiatan kita. Ya, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan kepada anak untuk satu orang memimpin doa penutup. Ya, doa. Jadi sekarang kegiatan pelajaran kita sudah selesai. Ya, jangan lupa di rumah belajar ya, tetap semangat. Ya, oke, selamat pagi anak-anak.